sampai sekarang belum beres. Dan ini jadi tantangan untuk para Komnas HAM untuk mengadili orang-orang atau menginvestigasi orang-orang seperti Wiranto ini untuk diberikan suatu kesempatan untuk diadili. Dan di samping itu adalah hal-hal yang patut dipikirkan kembali oleh pemerintah Indonesia, yaitu bila ada salah satu sipil atau militer di pemerintahan itu pernah melanggar hukum, diharapkan untuk tidak mengizinkan membuka partai di Indonesia, karena secara tidak langsung dia terlibat. Walaupun pengadilan tidak memanggil dia atau mengadili dia bahwa dia bersalah ataupun tidak bersalah, itu bukan patokannya. Patokannya adalah kita melihat fakta dan nyata bahwa Wiranto terlibat dan dia harus bertanggung jawab sebagai pangap pada saat itu. Tapi kenyataannya dari pihak pemerintah mengizinkan dia untuk membuka partai Hanura, itu tidak dibenarkan. Tapi apa daya, pemerintah sudah mengizinkannya. Sebenarnya itu adalah suatu tamparan di muka pemerintah sendiri karena membiarkan seorang pelanggar berat diizinkan untuk membuka partai. Dan tentu saja tujuannya tidak lain adalah untuk membantu berusaha supaya dirinya itu menjadi orang penting di pemerintahan, ikut terlibat di pemerintahan agar dia tidak diadili oleh pengadilan. Itulah tujuan utamanya, untuk membantu negara rakyat Indonesia. Itu tidak mungkin. Karena apa? Dia sendiri tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia sendiri selama ini menutupi kejahatan dia, kesalahan dia di masa lampau. Dan sampai sekarang 10 tahun kemudian hal ini pun tidak terjadi, yaitu maksud saya diadili. Bila mana salah, diadili, diberikan kesempatan untuk diberikan amnesti bila mana bersalah. Itu aja, sederhana. Cuma karena militer merasa gengsinya tinggi, merasa dirinya hebat. Karena dalam hal kemiliteran, membunuh itu adalah suatu kerjaan yang mulia. Tapi dalam kenyataannya itu tidak mulia karena membunuh orang, apapun alasannya. Jadi para pembaca Makabari, saya secara pribadi mengharapkan juga bisa membaca majalah ini dan juga bisa memberikan aspirasi kepada editornya, redaksinya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Pepatah keturunan atau pribumi, apakah Benny pada satu hari ingin kita jangan dibedakan sebagai bangsa Indonesia? Itu pepatah keturunan seperti kita adalah outsider, bukan part of Indonesians. Coba Ben tolong kasih penerangan. Sebenarnya kata keturunan itu dari mana? Oke, ke satu. Kedua, kenapa kita dikatakan sebagai keturunan Tionghoa? Oke, sedangkan ketiga, kita ini boleh bilang orang Indonesia, Tionghoa Indonesia, sudah dibabat abis-abisan. Dan sampai sekarang banyak orang Tionghoa tidak bisa ngomong bahasa Tionghoa lagi. Jadi kita sudah dipribumisasikan oleh pemerintah pada saat itu. Tapi sayangnya kita selalu mengikuti kehendak dari pemerintah karena kita adalah dianggap sebagai orang yang numpang hidup di anta beranta. Tapi dalam kenyataannya itu nonsens. Karena 60% sampai 75% pembayar pajak yang betul-betul pembayar pajak itu adalah keturunan Tionghoa, kelas menengah bawah. Justru itu mereka adalah pilarnya negara Indonesia untuk mendapatkan devisa negara. Jadi jangan dianggap remeh. Tionghoa itu bekerja mati-matian siang dan malam, 7 hari 7 malam. Tapi dengan arti juga kalau seumpamanya pada saat masa depan, kalau nama keturunan atau pribumi bisa dihilangkan, apakah itu adalah satu ideal pada satu hari bisa terjadi gitu di Indonesia? Itu bisa kalau seumpamanya terjadi, apakah Benny senang melihat itu kejadian di mana tidak ada istilah pribumi atau istilah keturunan? Jadi kita adalah
bagian dari bangsa Indonesia sendiri, seperti suku Manado atau suku Batak atau suku Jawa gitu. Sebenarnya itu kembali ke masalah keturunan ini, sebenarnya itu adalah suatu permainan daripada pemerintah, dari pejabat pemerintah maupun menteri maupun militer. Sebenarnya itu dari dulu kita sudah tidak ada kata keturunan ataupun peranakan ataupun pribumi, itu sebenarnya tidak ada karena kita semua adalah bangsa Indonesia, cuma berlainan suku dari Sabang sampai Merauke. Kita tuh mempunyai dialek sekitaran sampai ratusan dialek. Kita bisa bayangkan, kita itu adalah kaya raya sekali, tapi sayangnya apa yang terjadi? Tetap dari pihak pemerintah Indonesia masih mendiskreditkan, mendiskriminasikan, memojokkan, dan juga menjelek-jelekan orang Tionghoa yang mengatakan ini dan itu. Tapi dalam hal kenyataannya, faktanya, coba kita buka mata masing-masing dan analisa dari mana, tujuannya apa. Itu kata keturunan itu ya sudah berkonotasi negatif. Karena apa? Saya berbicara sekarang sebagai orang Tionghoa pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Jadi dalam pengertian ini saya adalah orang Indonesia, walaupun keturunan Tionghoa. Dan itu adalah suatu bineka tunggal ikaan. Jadi apa salahnya? Apa musik panggil keturunan dan lain-lain sebagainya? Dan kenapa kita sebagai orang Tionghoa tidak bisa maju menjadi presiden pada suatu hari di Indonesia memerintah? Dan saya yakin dan percaya bila mana presidennya adalah orang Tionghoa, saya yakin dan percaya dia akan lebih baik lagi daripada suku bangsa yang lainnya. Kenapa? Karena dia merasakan penderitaan, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya atas perilaku pemerintah dari suku asli. Jadi dalam hal ini kita perlu mengetahui bahwa kata keturunan itu tidak ada. Dan sebenarnya kata suku asli pun itu tidak ada. Yang ada adalah satu suku, yaitu bangsa Indonesia. Walaupun lain berbeda-beda, tapi tetap kita adalah orang-orang Indonesia. Jadi apa salahnya? Apa mesti kata keturunan itu dikeluarkan lagi? Oh, pribumi dan lain sebagainya. Saya bangsa Indonesia. That's it. The end of the story. Nggak usah ngomong-ngomong lagi. Tapi kalau sampai ada orang pribumi yang mengatakan si Tionghoa itu, si Cina itu makan babi sekali dan lain sebagainya, itu adalah suatu bisa dikatakan sebagai joke, bercanda, tapi akhirnya jadi serius.